Budi Ari ini masih belum percaya kalau dirinya itu dipecat begitu kan, ya dicopot begitu kan, direshuffle di situ begitu. Dia sempat menanyakan, Pak, bagaimana soal reshuffle Bapak? Loh, saya ini fokus kerja, saya ini fokus lagi ada pendampingan ya untuk koperasi masyarakat di situ. Nah, ini seolah-olah tak percaya begitu kan ya. Artinya Budi Ari ini masih belum percaya kalau ada reshuffle dari kabinet Prabowo begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini saya yakin bahwa ya ini gimana Budi Ari ini begitu kan. Sempat tidak percaya soal isu reshuffle itu begitu kan ya. Masih sempat hadir di acara rapat DPR. Begitu tragis, Bro. Iya kan? Pak, infonya katanya Kementerian Koperasi sama UMKM mau dipisah nggak? Lo kan mau dipisah. Saya mau digabung, saya mau digabung, Pak. Mau digabung Kamu bikin isu sendiri, ini udah bisa. Iya, Pak. Enggak. Itu hak prerogatif presiden. Katanya mau reshuffle, Pak. Iya, Pak. Infonya hari Itu ini, Pak. hak prerogatif presiden. Ya udah kamu. Tapi reshuffle nggak sih, Pak? Hak prerogatif. Bawa belum dapat infonya, Pak. Belum. Belum dipanggil ke Kerja istana, aja, Pak. ya. Sekarang mau ke Fokus istana dulu, nggak, Pak. Pak? Apa? Sekarang mau ke istana. Apa? Sekarang mau ke istana. Enggak. Belum ada pemerintah. Kamu bikin isu sendiri. Enggak, Pak. Oh. Konfirmasi aja. Iya. Makasih, Oke. Pak Budi. Semuanya hak prerogatif presiden. Kita fokus ngurus rakyat. Ya. Makasih, Pak. Kenapa Budi Ari ini tidak dikasih tahu begitu kan ya untuk kalau dirinya itu di reshuffle mau diganti. Masih datang ke rapat DPR ya, masih mengatakan bahwa di rapat DPR mengatakan akan melakukan pendampingan ya, melakukan memberikan terobosan baru begitu kan kepada masyarakat soal koperasi itu begitu. Tapi satu sisi ini ternyata Budi Ari kena reshuffle begitu. Kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Ketika Budi Ari ini ditanya soal bagaimana ya soal reshuffle, dia mengatakan, "Saya sibuk ngurus warga, masyarakat. Saya sibuk ngurus masyarakat." Loh, kok ada reshuffle ya? Dia tidak begitu percaya soal itu begitu. Tidak menanggapi begitu kan. Ketika wartawan menanyakan, "Pak, kenapa kok Bapak tidak datang di istana?" Nah, padahal menteri-menteri Prabowo banyak yang datang ke istana. Justru ya Budi Ari ini mengatakan, "Saya tidak nggak tahu saya. Saya fokus kerja, saya fokus ini dan itu begitu." Pak, Anda itu dicopot, Pak. Ngeri kan? Kenapa Budi Ari ini nggak dikasih tahu? Ya, saya yakin pasti kan dikasih tahu begitu kan. Nah, tapi pura-puranya sok tidak tahu begitu. Kasihan si Budi Ari ini begitu kan. Kasihan banget begitu kan ya. Jadi saya kira bahwa Budi Ari ini ya sebagai Menteri Koperasi ya menegaskan bahwa reshuffle itu hak prerogatif dari seorang presiden. Oke lah, tidak ada masalah itu begitu kan ya. Tapi nampaknya begitu kan ya, nampaknya masih sekarang ini masih belum percaya nampaknya Budi Ari ini di reshuffle begitu. Saking percayanya di situ begitu. Sempat tidak percaya katanya begitu. Ya, coba bayangkan ya. Kalau Budi Ari ini tiba-tiba nggak dikasih tahu misalnya, tiba-tiba datang, terus kemudian ada dampingan dengan rakyat, ada isu reshuffle pencopotan, Budi Ari tidak tahu. Masyarakat Indonesia ini sudah tahu gerak-geriknya begitu kan ya. Mungkin kalau sudah datang ke tempat misalnya ya, datang nih misalnya, ayo melakukan ini, melakukan itu, padahal dirinya sudah dicopot begitu kan. Makanya dia dari wartawan ini ditanyakan dong ya, "Pak, kenapa Bapak tidak hadir dia di acara kabinet Prabowo begitu kan? Ini kan masalah reshuffle ya, reshuffle. Nah, kalau toh pada akhirnya seharusnya kan pasti saya yakin pasti sudah dikasih tahu ini begitu. Tapi gelagat-gelagat mereka begitu kan. Ini kan ngakak begitu kan. Ya kan, saya aja ngakak begitu. Masa Budi Ari mau fokus urus rakyat ya, malah kena reshuffle oleh Prabowo. Bukan prasangka ini, memang nuduh. Ini sebenarnya kan yang sakit hati ini kan 14,26%. Itu aja itu. Hancurlah. Yang lainnya nggak ada. Itu Udah lah, yang nggak usah cerita-cerita kita yang lain-lain lah. 14,26 itu aja udah. yang mau merusak yang mager lautan, Bang. Ini yang sikit-sikit Gibran, keluarga Jokowi yang diserang-serang terus. Ya emang itu masalahnya. Selama lain. Jokowi memimpin 10 tahun di mana Anda? Selama 10 tahun. Susah makan ini di Indonesia. Susah makan. Gak usah cerita Semua lah. dikorupsi. 10 tahun juga Selama juga 10 tahun di mana Anda? cuma ngerusak demokrasi lah. Assalamualaikum host. Waalaikumsalam Bang Bahar. Bahar, Ya. tunggu Bahar, ada giliran. Sekarang Jeki dulu. Iya, saya kan cuma Jadi salah. Ini- sekarang marilah kita
kita dukung dulu. Mari kita doakan. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam klip video tersebut sangat lucu sekali, di mana Bapak Menteri Budi Arya ini dia Menteri Koperasi, namun dia sudah dicopot oleh Bapak Prabowo, namun dia dengan angkuh sombongnya katanya itu dia nggak percaya katanya di situ. Nah, kita tahu bahwa jejak karir Budi Arya Menteri Koperasi yang dicopot oleh Bapak Presiden Prabowo ini, karir Budi Arya meroket usai menjadi pendukung militan Bapak Joko Widodo. Di situ Bapak Budi ini sombong sekali, padahal dia tidak tahu kalau dia sudah dicopot oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, Presiden Prabowo Subianto mengganti sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih dan salah satunya adalah Menteri Budi Arya ini. Dia Menteri Koperasi Setiadi. Studi Arya yang belum genap 1 tahun menjabat kini digantikan oleh wakilnya Ferry Juliantoro. Di situ penggantian dan pelantikan formasi baru diresmikan Prabowo di Jakarta, Istana Kepresidenan pada sore hari Senin 8 September 2025 kemarin. Dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan ada 4 menteri atau 1 menteri koordinat yang dirafel hari ini. Pertimbangannya evaluasi terus-menerus, kata Prasetyo saat ditanya mempertimbangkan reshuffle sesaat sebelum pelantikan di situ. Selain itu juga para menteri koordinat dan menteri yang digeser adalah Menteri Koordinat Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koperasi Budi Arya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Atrittejo, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau yang disebut dengan P2MI Abdul Qadir. Di situ mereka digantikan oleh beberapa orang yang dipilih oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, di situ juga jejak karya Budi Arya ini, Budi Arya Setiadi adalah Budi Arya merupakan aktivis sosial, politikus, dan pengusaha Indonesia. Ia bukan orang yang ujung-ujung muncul di panggung politik. Ia sebelumnya aktif di partai politik yang berkepala Belitang PDI Perjuangan DKI pada 2005 sampai 2010 dan Wakil Ketua PDIP DKI Jakarta di situ. Selain itu, dia juga meroket usai menjadi pendukung militer Jokowi. Lalu karena dia mendukung Jokowi, akhirnya pemilihan umum Presiden 2014 ketika Budi Arya menggalang aspirasi dan dukungan bagi Jokowi dengan membentuk Projo pada 2013. Organisasi ini tetap konsisten dan mendukung Jokowi pada pemilihan Presiden 2019. Budi Arya lalu dilantik oleh Jokowi sebagai menteri, sebagai wakil menteri desa, dan di situ Budi Arya lalu dilantik menjadi pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi pada 25 Oktober 2019 silam, 4 tahun berselang pada Juli 2023. Di situ juga Bapak Jokowi menunjuk Budi menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi, menggantikan Joni Plate yang terjerat kasus dengan korupsi pengadaan menara BTS 4G Bakti di situ. Saat menduduki jabatan sebagai Menteri Komunikasi, Budi menuai konferensi sementara terjadi perentasan pada Pusat Data Nasional Sementara yaitu PDNS. Namanya juga di situ terseret dalam pusaran kasus dugaan perlindungan lama judi online di situ. Meskipun pemikirannya di Kementerian Komunikasi itu diwarnai polemik, Budi Arya kembali berhasil masuk kabinet pemerintah secara terbuka di situ. Selain itu, membuang projo mendukung Prabowo Gibran dalam kompetensi atau kontestasi pemilihan Presiden 2024. Budi dilantik menjadi Menteri Koperasi pada 20 Oktober 2024 hingga akhirnya didebat dan digantikan oleh Ferry Juliantoro di situ. Sementara itu, jejak pendidikan Budi Arya dimulai di SD Marsudiri,
Kota Jakarta. Setelah lulus, Budi melanjutkan ke SMP Marsudini Kota Jakarta. Kemudian pada 1988, ia bersekolah di Kolorse Canisius Jakarta. Selepas itu, kuliah di Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Semasa menempuh pendidikan sarjana, Budi muda kerap aktif menjadi aktivis, diantaranya menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPM FISIK UI tahun 1994 dan Presidium Senat Mahasiswa UI tahun 1994 sampai 1995. Dia juga mendirikan forum studi mahasiswa dan kelompok pembina mahasiswa KPM UI. Budi merupakan Ketua Ikatan Alumni Jakarta pada 1998 sampai 2001 dan juga tercatat di situ mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta atau GSJ dan Masyarakat Profesional Indonesia atau MPI. Tak hanya itu, Budi Ari aktif di bidang pers. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Majalah Suara Mahasiswa UI pada 1993 sampai 1994 saat reformasi bergejolak pada 1998 di situ. Dan Budi Ari menginisiasi Surat Kabar Bergerak. Ia kemudian mengelola Mingguan Media Indonesia pada 1994 sampai 1996. Selanjutnya, Budi Ari tercatat pernah ikut dalam pendirian Minggu Ekonomi Kontan. Ia menjadi jurnalis Kontan sejak 1996 hingga 2001. Dan pada 2008 sampai 2009 ia menjadi pemimpin umum Tobali Bangsa. Nah, bagaimana mau kalian teman-teman mengenai tentang Bapak Budi Ari ini? Padahal dia sudah diganti oleh Bapak Prabowo, tapi masih aja dia sombong. Padahal dia sudah digantikan oleh wakilnya. Mungkin dengan beberapa komentar dari teman-teman kita bisa bertukar pikiran di situ. Coba berikan tanggapannya di kolom komentar.